Halo, kembali lagi di channel Iksan dan Soal. Kali ini saya bakal mencoba nge-review pengetahuan matematika, penalaran matematika dari tryout kedua platform Pahamify ya. Kalau di sebelumnya saya sudah bahas ya, yang penalaran matematik ini saya sudah bahas dari nomor 1 sampai nomor 5. Nah, sekarang saya bahas dari nomor 6 sampai 9. Saya bahas 4 soal karena setiap soal itu memiliki keterkaitan yang satu dengan yang lainnya. Jadi sekaligus saya bahas gitu ya. Oke, langsung aja kita review soal dari Pahamify ya. Ini ada biang lala gitu ya. Biang lala terbesar, saya zoom dulu biar mungkin kamu kurang jelas ya. Saya zoom dulu nih. Jadi ini ada biang lala terbesar di dunia adalah Melbourne Star yang terletak di Australia. Ketinggiannya 120 meter. Oke. Tingginya 120 meter ya, ada di gambar. Jadi dia itu berbentuk apa ya? Apa sih hewan laut itu Patrick itu SpongeBob ya bintang laut gitu ya. Dia terdiri dari 7 bintang ya, dari A sampai G. Kita bisa lihat sendiri di sini. Sudah? Kalau sudah dilihat, kita langsung ke pertanyaannya aja. Diketahui bahwa biang lala berputar searah jarum jam dengan kecepatan konstan. Kecepatannya itu konstan, nggak ngebut, nggak bukannya ngebut terus pelan terus ngebut lagi terus pelan. Jadi dia kecepatannya konstan dan memiliki waktu tempuh 28 menit untuk sekali putaran penuh. Jadi dari A, misalkan nih saya contohin ya, dari A begini, dari A untuk menuju A lagi itu dia perlu waktu 28 menit gitu ya. Pertanyaannya, pada pukul 8.30 seorang pengunjung berada di titik C. Ia akan tiba di titik B pertama kali pukul berapa? Oh, gitu ya. Jadi dari A ke B. Ya udah. Sekarang kan karena gitu ya. Ini nggak ada apa namanya? Nggak ada kunci jawabannya ya. Ketinggalan gitu. Nanti bisa kamu lihat yang tryout. Nanti kamu cek sendiri gitu ya. Dari A ke B, sekarang saya tanya, kalau misalkan 28 menit, saya ganti warna merah aja biar kontras ya. Kalau berapa? 28 menit, itu kan sekali putaran kan? 28 menit itu adalah satu kali putar gitu ya. Kamu harus perhatikan bahwa dari A ke B, dari A ke mana? Dari A ke B itu sama dengan 1/7 putar, betul nggak? Kenapa sepertujuh Pak? Perhatikan, ini sepertujuh gitu kan. Dari B ke C itu berarti sepertujuh lagi, gitu. Saya tarik ke atas dulu. Dari C ke 7 itu sepertujuh dan seterusnya. Sepertujuh, 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 sepertujuh. Jadi totalnya 7/7 atau sekali putaran. Jadi dari A ke B itu bisa saya tuliskan sebagai sepertujuh putar. Ya berarti sepertujuh berarti waktu yang diperlukan gitu ya, waktu itu sama dengan sepertujuh dikali 28. Berapa sepertujuh kali 28? 4 menit. Oke, berarti butuh waktu 4 menit dari A ke B. Itu yang ditanyakan, tibanya jam berapa ya, berarti jam 8.34 8.30 tambah 4 menit gitu ya, tambah 4 menit berarti dia akan tiba jam 8.34 gitu ya. Gampang kan? Jadi kalau PM ini nak, dia soalnya ngitungnya nggak ngejelimet kayak si PK. Kalau kuantitatif tuh bener-bener yang ngitungnya itu udah hype gitu ya, yang udah sering ngitung. Oke lah, PK enak. Cuman kalau si PM ini dia banyak cerita gitu ya, cerita mulu. Namanya juga kan numerasi ya. Jadi lebih banyak ke cerita gitu. Cuman ngitungnya nggak terlalu susah. Oke, langsung kita ke nomor 7. Nomor 7 nih masih kayak yang tadi. Biang lala oke masih sama, per menit per sekali putaran masih sama 28 menit. Sekarang yang ditanya, seorang pengunjung menaiki biang lala tanpa turun, ia berada di titik E. Jadi ada orang berada di titik E. Di sini nah dia. Jadi pertama kali dia naik biang lala di E. Jadi mungkin naiknya dari bawah, cuman pas bener-bener udah muter nggak berhenti berhenti gitu ya. Itu dia dihitungnya dari E gitu, gitu ya. Pada jam 9.30. Posisinya tepat 1 jam sebelum itu. Jadi dia betah banget di biang lala 1 jam ya.
1 jam sebelum itu. Sekarang kita bisa pakai modulo ngerjainnya. Cuman nggak usah pakai modulo lah kalau menurut saya ya. Berarti kan kalau 1 jam sebelumnya dia berada di titik apa? Sekarang saya bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, 28 menit lalu. Dia ada di mana? 28 menit lalu dia ada di E. Ya iyalah. Kan 28 menit yang lalu itu kan berarti kan satu putaran yang lalu kan. Nah, kalau dia di E satu putaran yang lalu, ya berarti dia di E juga gitu. Ya nggak sih? Iya, ya. Kalau 56 menit yang lalu, 56 menit lalu, ya dia akan tetap di E. Nah, kenapa? Karena 56 itu adalah 2 dikali 28. Betul nggak sih? Iya, 2 dikali 28. Kita harus ingat di sini sekali putaran itu berapa? Mana sih kursornya? Sekali putaran itu 28 menit. Nah, jadi kalau 56 menit yang lalu dia tetap berada di E gitu. Tapi kan Pak, di sini kan 1 jam Pak. 1 jam nih. 1 jam itu berapa menit? 1 jam itu sama dengan 60 menit kan? Iya, oke. Berarti apa namanya? Kondisi yang ketiga itu adalah 4 menit 60 menit yang lalu. Saya bisa tuliskan di sini 60 menit lalu, ya enggak? 60 menit lalu itu artinya apa 60 menit lalu? 28 tambah 28 tambah 4. Ya enggak? Iya, ya. Berarti 28 menit itu satu putaran, dia tetap di E gitu ya. 28 menit yang lalu lagi dia masih di E. Nah, tapi ini ada kelebihan 4 menit, kan 60 ya. Berarti yang harus kita cari adalah 4 menit sebelum E. Ya udah gitu. 4 menit sebelum E kan kita tahu ya kalau misalkan dia sekali putar tuh 28 menit dan dia ada 27 sorry. Ada 7 bintang. Artinya dari masing-masing bintang dari sini ke sini ya, di nomor selanjutnya ini udah saya bahas, itu memerlukan waktu 1/7, betul nggak? 1/7 artinya satu bintang gitu ya, saya sebutnya bintang aja lah. Satu bintang itu sama dengan 1/7 dikali berapa? Dikali 28. Berapa menit? 4 menit. Artinya dia bisa pindah dari bintang satu ke bintang yang lain itu selama 4 menit. Berarti 4 menit sebelum E. 4 menit sebelum E. Berarti kan bukan satu putaran, maaf, satu bintang sebelum E. Berarti sebelum E dia di mana posisinya? Berarti dia posisinya ada di D, gitu ya. Jadi jawabannya adalah 4 menit sebelum E sama dengan D, gitu ya. Oke, ada nggak jawabannya D? Nggak ada ya. Jawabannya ora ada. Lanjut aja kita, karena saya lupa masukin opsi jawabannya. Lanjut ke nomor 8. Nomor 8 malah ada opsinya nih. Nomor 9 memang isian titik-titik ya. Berarti lanjut kita ke nomor yang ke-8 dulu. Ini. Nah, masih di soal yang sama gitu. Diketahui bahwa biang lala sama 28 menit per putaran atau 4 menit per bintang, karena ada 7 bintang ya. 28 bagi 7 itu 4 kan itu ya. Panjang lintasan BD ini berapa? Nah, sekarang saya tanya, kalau keseluruhan nih satu biang lala itu kan sama aja satu lingkaran kan. Oke, sekarang kita bisa cari keliling lingkaran. KO gitu ya. O ini bukan O sebenarnya, K bulat atau K lingkaran gitu. Lingkaran itu kan 2 PR, betul nggak? 2 PR. Siap. Berarti 2 dikali pi gitu. R-nya itu 60 ya. Perhatikan, tinggi biang lala itu kan dari sini sampai sini kan. Ini kan sama aja diameter, nah, dari sini ke sini. Seret begini. Jadi kalau diameternya 120 berarti R-nya itu adalah 60, atau rumus keliling itu kan pi kali D bisa ya. Pi kali D juga bisa sih ya. Cuman saya udah terlanjur 2 pi R jadi nggak apa-apa. Jadi 120 pi itu keliling lingkarannya. Nah, sekarang dari B ke D
dari B ini saya tombolin lagi ya ke D, itu kan dia melewati 2 huruf, 2 bintang. Karena bintangnya ada 7, berarti saya bisa tulis 2/7 dikali B ke D gitu ya. B ke D itu sama dengan 2/7 dikali 120 pi. Kenapa 2/7 Pak? Karena dari B ke D itu lompatnya 2. Jadi 2/7. Kalau dari B ke C itu sekali, berarti 1/7 gitu ya. Kamu lihat sendiri. Berarti jadi 2 kali 120, 240 ya. Berarti 240/7 pi. Itu jawabannya. Ada nggak 240/7 pi? Ada ya. Jawabannya yang D. Jadi benar-benar gampang nih ya, apalagi kamu kan literasinya udah jago nih, ya kan? Kebanyakan orang-orang sekarang, kebanyakan sekolah tuh sudah benar-benar galak-galak literasinya. Pasti baca kayak ginian, langsung nalar, langsung nangkep, mudah-mudahan ya. Oke, lanjut ke nomor 9, nomor terakhir ya, dari sesi biang lala ini. Diketahui bahwa biang lala tersebut memiliki 20 kabin. Ada 20 kabin, nah. Berarti ada 20 ya, 20 tempat gitu ya. Secara keseluruhan dapat menampung hingga 250 pengunjung. Ada 2 jenis kabin, yaitu 15 dan 10 orang. Misalkan ini pakai misal aja gitu ya. Yang ditanya apa sih? Banyaknya kabin yang dapat menampung 15 orang. Oke. X itu sama dengan kabin 15 ya enggak? Kabin 15. Y itu sama dengan kabin 10. Kita bisa pakai materi apa kita kerjanya? Pakai materi sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, sekarang case yang pertama, kabinnya kan ada 20 nih, saya kotakin lagi ya. Nah, tuh, kabinnya ada 20. Berarti saya bisa tuliskan kabin yang bermuatan 15 ditambah jumlah kabin yang bermuatan 10, itu totalnya ada 20 kabin. Betul kan? Betul. Yang kedua, ini tentang apa namanya? Ini tentang kabin ya. Ini tentang kabin, ini tentang penumpang. Penumpangnya bisa menampung sampai berapa? Sampai 250 penumpang. Berarti saya bisa tuliskan 15x ditambah 10y itu sama dengan 250 gitu ya. Ini. Kenapa Pak 15x? Karena si X itu kan kabin 15, dia bisa ngisi 15 orang gitu. Jadi 15 dikali sekian kabin yang X ditambah 10, karena kabin Y itu bisa ngisi 10 orang ya. 10 dikali sekian kabin Y itu totalnya 250 gitu ya. Kalau udah kita bisa eliminasi, atau kalau menurut saya mah ini bisa disederhanain sebenarnya sih. Sederhanain dulu deh, jadi 3x plus 2y gitu ya. Sama dengan sama-sama dibagi 5, 50 ya. Kalau udah eliminasi, apa yang dieliminasi apa? Persamaan 1 dan 2. Berarti x plus y itu sama dengan 20. Terus 3x plus 2y sama dengan 50 ya. Kita eliminasi x, berarti ini kan 1 kan. Kalau nggak ada angkanya itu 1 ya. Berarti dibalik aja jadi 31. Ini kan 13, berarti dibalik jadi 31. Kalau mau eliminasi y, ini kan 1 2. Dibaliknya jadi 21 gitu ya. Saya rasa kamu paham. Ini dikali jadi 3x plus 3y sama dengan berapa tuh? Sama dengan 60 ya. Dikali 3 semuanya. Yang ini tetap 3x plus 2y. Kecil banget ya. Takut gak muat saya. 3x plus 2y sama dengan 50. Kalau udah dikurang aja. 3x kurang 3x habis. 3y dikurang 2y berapa nak? Berarti y kan. Y nya sama dengan 10. Kalau y nya 10 berarti x nya berapa? Berarti x nya 10 juga. Jadi kabin yang isi 15 ada 10. Kabin yang isinya 10 juga ada 10 gitu ya. Banyak kabin yang dapat menampung 15 orang. Maka jawabannya adalah 10 unit gitu ya. Oke, gitu aja penalaran matematika. Ngitungnya enak, ngitungnya gampang, cuman kita harus bisa memahami isi bacaan melalui literasi-literasi yang sudah kamu pelajari di sekolah masing-masing. Terima kasih ya sudah menyimak video ini. Sampai ketemu besok di video kuantitatif lagi. Jadi kalau si PM ini saya uploadnya 3 hari sekali aja. Terima kasih.